Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan. Suatu sukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hubungkanlah kami selalu denganmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu sanggup memahami maksud-maksud-Mu bagi kami, terutama melalui pembelajaran firman yang akan kami dengarkan di saat ini. Amin. Tema perenungan kita di kesempatan ini berhubungan dengan perayaan Jumat Agung, adalah jalan derita bagi kebahagiaan manusia. Tema ini didasarkan dari Injil Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan ayat 56 bagian A. Saudara-saudara, saya percaya bahwa semua orang yang mengaku percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengimani, kita menerima, mengakui bahwa penderitaan Tuhan Yesus Kristus adalah demi keselamatan kita, adalah untuk membebaskan kita dari tanggungan dosa yang harus kita tanggung. Dan penderitaan Yesus Kristus sendiri adalah berlangsung dalam rencana Allah yang sesungguhnya menjadi manusia di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Cerita tentang Jumat Agung dalam sejarah penyelamatan dunia pada iman Kristiani mempunyai isi yang mengandung banyak arti rohani yang sangat padat. Hari Jumat pagi-pagi, Yesus mulai dibawa keluar kota menuju Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota, tempat para penjahat dihukum dan dengan digantung pada kayu palang yang berbentuk salib. Disebut Bukit Tengkorak karena mereka tergantung di sana sampai mati, bahkan berserakan tengkorak dari mereka yang dihukum. Saudara-saudara, di sepanjang jalan keluar dari kota Yerusalem sampai pada jam 3 petang di atas kayu salib ketika Yesus menarik nafas yang terakhir, ada begitu banyak peristiwa, orang-orang, nasihat-nasihat, kata-kata yang disampaikan oleh Yesus di sepanjang jalan itu. Orang-orang yang menghina Yesus, yang mengolok-olok, menjadi pelaku kejahatan, menjadi pelaku penganiayaan itu. Dan juga orang-orang yang menangisi Yesus, yang meratapi Yesus, yang mengasihani Yesus. Orang-orang yang mengikut Dia selama ini, yang meyakini bahwa Ia akan menjadi seorang raja. Kini di depan mata mereka melihat raja mereka dicambuk, disiksa, dihukum, bahkan sedang dibawa untuk digantung dan akan dihukum mati. Saudara-saudara, tema kita adalah jalan derita bagi kebaikan manusia atau kebahagiaan manusia. Maka di sepanjang jalan di hari Jumat itu, kita mari belajar tentang apa kebahagiaan yang dialami secara khusus di hari Jumat itu. Saya menemukan dan ingin berbagi bagi kita. Kebahagiaan itu dialami pertama-tama oleh seorang laki-laki yang bernama Simon dari Kirene. Mengapa saya mengatakan bahwa orang ini berbahagia? Karena ia merupakan orang pertama yang secara langsung turut merasakan penderitaan Yesus secara fisik, ketika ia dipaksa untuk membantu Yesus memikul salib Yesus dan berjalan mengikuti Yesus. Ia menjadi orang yang paling berbahagia. Sebab apa? Sebab ia mengalami secara langsung penderitaan fisik Kristus Yesus. Bukankah itu suatu sukacita? Bukankah itu suatu berkat? Kita selalu mengatakan bahwa ketika kita mengalami suatu keadaan, suatu peristiwa tertentu, dan memahami keadaan atau peristiwa itu sebagai penderitaan bersama Kristus, maka kita mengatakan bahwa kita menjadi orang yang berbahagia karena kita turut menderita bersama Kristus. Dan Simon dari Kirene adalah orang pertama yang mengalami kebahagiaan, yang mengalami berkat
dari penderitaan Yesus secara fisik yang dimulai dilakukan pada hari Jumat pagi-pagi itu. Di perjalanan Yesus menuju ke Bukit Tengkorak, ia menjumpai di sepanjang jalan itu para perempuan yang menangisi Yesus. Mereka ini perempuan-perempuan yang sesungguhnya berduka sedih, sakit hati pasti, kecewa, tersayat, tetapi mereka adalah perempuan-perempuan yang berbahagia. Mengapa? Karena mereka dihibur oleh Yesus. Yesus mengangkat derajat mereka dengan mengatakan, "Hei putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu." Sapaan Yesus, "Hei putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ini menandakan bahwa Yesus dalam penderitaannya sekalipun tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan orang-orang yang mencintainya, memikirkan orang-orang yang mengikuti dia, memikirkan orang-orang yang menghargainya, memikirkan orang-orang yang selalu bersama-sama dengannya. Perhatikan, kata putri-putri Yerusalem sesungguhnya adalah penghargaan. Yesus mengangkat status derajat dari perempuan-perempuan yang mengikuti dia ini. Mereka adalah perempuan-perempuan dari golongan kelompok biasa, tapi Yesus menyapa mereka dengan sebutan putri-putri Yerusalem. Satu penghormatan yang luar biasa dari Yesus bagi orang-orang yang mencintainya. Tidak hanya sampai di situ, tapi kata-kata, "Jangan tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu," menjadi juga pengajaran bagi kita bahwa di tengah penderitaan Yesus, Yesus menguatkan mereka. Yesus tidak memikirkan dirinya, tapi Yesus menasihati mereka supaya mereka memberi perhatian terhadap diri mereka, supaya mereka melihat keadaan mereka, bertanggung jawab terhadap diri mereka dan anak-anak mereka. Sebab penderitaan yang sedang Yesus jalani saat ini, yang sedang mereka lihat, itu adalah tanggung jawab yang harus dijalani oleh Yesus. Yesus juga mau memberitahukan untuk mereka supaya mereka jangan terlalu berduka, sebab Yesus sanggup dan pasti menyelesaikan jalan penderitaan itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, perhatian dan sayang Yesus terhadap perempuan-perempuan tidak hanya sampai di sini, tapi Yesus juga mengangkat status derajat dari keadaan perempuan tertentu yang dikatakan sebagai perempuan mandul dengan berkata, "Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusu." Jadi, seorang perempuan dalam status putri dihargai oleh Yesus. Seorang perempuan yang dalam lingkungan kehidupan sosial tidak dihargai. Perempuan yang dianggap malang. Perempuan yang dianggap membawa kesialan. Perempuan yang dianggap tidak memiliki berkat. Yaitu perempuan yang tidak melahirkan. Yang mandul. Dikatakan oleh Yesus bahwa suatu waktu perempuan-perempuan ini akan dikatakan berbahagia. Sebab apa? Berhubungan dengan tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam perjalanan sampai di Bukit Tengkorak, di atas kayu salib, Yesus masih tetap memberikan kebahagiaan. Dua orang jahat yang disalibkan di kanan dan kiri Yesus atas kesalahan mereka. Yang seorang dengan bangga diri, dengan sombongnya berkata kepada Yesus, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Dia ini mewakili orang-orang yang sombong, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kesalahan, tapi seolah-olah tidak tahu kesalahan mereka, bangga diri, bahkan dalam kesalahan dan kesombongan mereka, seringkali mereka menantang Tuhan, mempertanyakan kuasa Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, karena mereka bangga terhadap status, terhadap diri mereka. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukumannya
yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Orang ini yang di sebelah kanan ini, dalam keberdosaannya, dalam kelemahannya, dalam hukumannya, ia menyadari siapa dia. Karena itu dengan rendah hati ia mengakui kesalahannya, lalu meminta belas kasih kepada Yesus Kristus. Perhatikan apa kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, betapa mulianya hati Yesus Kristus. Dengan menahan nafas, dengan menahan sakit, ia masih saja memberi jaminan keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang mencintainya, bagi orang yang rendah hati, bagi orang yang mengakui dia sebagai Tuhan, bagi orang yang percaya kepadanya. Sungguh suatu kehormatan yang mulia. Dari atas kayu salib, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Yesus tetap menunjukkan tanggung jawab-Nya dalam misi penyelamatan dunia. Karena itu Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara kekasih, perhatikan kata-kata ini. Pengampunan Yesus yang berlangsung di atas kayu salib itu berlaku bagi mereka yang tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Karena itu, ini menjadi peringatan bagi setiap orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk tidak mempermainkan pengampunan dosa yang telah mereka terima, yang telah kita terima, yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Sebab kata-kata ini sesungguhnya mengandung pengertian bahwa orang yang tidak tahu apa yang ia perbuat. Kita yang sudah mengetahui, memiliki pengertian, pengetahuan, belajar dari Yesus melalui firman-Nya, belajar untuk memahami apa yang dikehendaki dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, lalu menggunakan hidup ini semau kita dengan melakukan dosa dan kesalahan, karena berpikir bahwa dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan. Maka perhatikan kata-kata Yesus ini dengan baik, bahwa pengampunan itu berlaku bagi mereka yang percaya, berlaku bagi mereka yang tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena itu jika saudara sudah mengetahui dan dengan sengaja melakukan kesalahan dan dosa, maka itu akan menjadi tanggunganmu sendiri. Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus telah mencapai masa waktu kematiannya di jam 3 petang, tabir bait suci Allah terbelah menjadi 2. Dan Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah itu ia menyerahkan nyawanya. Ketika peristiwa itu terjadi, orang-orang yang datang itu, mereka yang hanya datang untuk melihat peristiwa itu sebagai tontonan, menertawakan, ikut-ikut mengejek, ikut mengolok-olok Yesus, mereka melihat peristiwa itu dan pulang sambil memukul-mukul diri mereka. Mereka pasti menyesal bahwa mereka telah salah. Tetapi di antara mereka ada seorang kepala prajurit, pemimpin prajurit, yang kemudian berkata, "Sungguh benar orang ini adalah anak Allah." Sambil ia memuliakan Allah. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Mereka itu berdiri jauh-jauh dan melihat semua peristiwa itu. Saudara-saudara, ini menjadi gambaran bagi kita dewasa ini. Di antara orang-orang yang mengikuti Yesus, akan ada orang yang kemudian berdiri dari jauh melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, atau memilih menjauh ketika mereka mengalami penderitaan,
mengalami siksaan, mengalami tantangan atau pencobaan karena mereka percaya kepada Yesus dan dekat dari Yesus. Dan orang-orang yang hanya menjadikan Yesus sebagai tontonan, sebagai hinaan, sebagai bahan olok-olokan, satu waktu tertentu mereka akan menyesal seperti apa yang terjadi atas peristiwa ini. Tetapi juga akan ada orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, seperti kepala prajurit itu yang mengakui bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan. Di hari Jumat menjelang malam, ketika tubuh Yesus masih tergantung di atas kayu salib, saat ia sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi, seorang yang bernama Yusuf, seorang anggota majelis besar dari Arimatea, datang lalu meminta supaya mayat Yesus diturunkan. Ia menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ia membawa mayat Yesus, mengapaninya dengan kain, lalu membaringkan mayat Yesus di dalam kubur dengan baik. Ia melayani mayat Yesus dengan baik. Para perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus itu ikut pergi ke kubur itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan, seluruh cerita di hari Jumat itu bagi kita manusia, hari Jumat itu menjadi hari Jumat yang penuh makna rohani. Dan semua orang yang ada di dalam peristiwa di hari Jumat itu, semua nasihat, kata-kata Yesus berlaku untuk kita sampai hari ini. Kita memilih pada cerita mana dan seperti orang yang mana kita berlaku. Sehingga peristiwa kematian Tuhan Yesus di Jumat Agung bukan sebuah peristiwa sejarah perayaan biasa, tapi kita benar-benar menghidupinya dan mengalami kekuatan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang menderita bagi kita. Sehingga jalan penderitaan itu membawa kebahagiaan bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.